Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Player TV. Ini adalah rangkuman anime Gleipnir. 話断るってもっそんな買いかぶりですよ。 Di sebuah sekolah, salah seorang murid bernama Kagaya saat itu sedang bertemu dengan gurunya. Kagaya direkomendasikan oleh sekolah untuk melanjutkan kuliahnya di universitas. Namun Kagaya menolak untuk mengambil rekomendasi itu dengan alasan ia sudah memiliki rencana lain. Kagaya pun kembali ke kelas dan berbaur lagi dengan teman-temannya. Sementara itu di sebuah gedung ada seorang wanita yang sedang menelpon dan di samping wanita itu terdapat banyak bahan bakar. Di sisi lain, Kagaya dan teman-temannya kini akan melakukan olahraga bersama. Saat Kagaya akan ke lapangan, ia pun merasakan adanya sesuatu. Akan tetapi Kagaya memilih untuk menolak menanggapinya dan berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi. Malamnya Kagaya yang tidak bisa tertidur kemudian keluar untuk membeli minuman. Lalu ketika sedang menikmati minumannya, ia pun mencium aroma api yang besar. Saat melihatnya, ternyata ada sebuah gudang yang sedang terbakar. Kagaya pun mencium adanya aroma seperti sebelumnya dan mengetahui kalau di dalam ada seseorang yang sedang terjebak. Kagaya akhirnya masuk ke dalam dan tubuhnya pun berubah menjadi sebuah maskot anjing. Kagaya sebenarnya sudah lama menyadari kalau dalam dirinya terdapat sebuah monster. Hanya saja ia baru pertama kali berubah menjadi wujud monsternya itu dan terkejut karena wujudnya adalah maskot anjing. Namun karena tak punya banyak waktu lagi, Kagaya kemudian berusaha mencarikan jalan keluar. Kagaya pun menghancurkan tembok yang ada di samping gudang itu dan membawa wanita tersebut keluar dari gudang itu. Setelah menyelamatkannya, Kagaya pun kemudian bergegas untuk pergi. Esoknya, saat terbangun, Kagaya menyadari kalau handphonenya tidak ada. Ia menyadari sepertinya handphonenya sudah jatuh ketika ia menyelamatkan gadis itu. Lalu Kagaya yang baru saja sampai di sekolah, kini dikejutkan oleh gadis sebelumnya, yang mana wanita itu ternyata telah memegang handphone dari Kagaya. Wanita itu pun memberitahu Kagaya bahwa selama ini ia selalu memberitahu orang-orang kalau monster itu sebenarnya ada. Namun orang-orang tidak ada yang percaya kepadanya. Ia kini semakin yakin saat melihat Kagaya berubah menjadi monster. Ia kemudian mengajak Kagaya untuk bertemu di atas gedung sekolah. Ketika berada di atas gedung, gadis itu lalu memperkenalkan dirinya bernama Aki. Ia mengatakan agar Kagaya harus memberitahukannya tentang monster itu. Akan tetapi Kagaya memberitahunya kalau Aki sebelumnya sedang berhalusinasi saja. Untuk itu ia ingin agar Aki segera mengembalikan handphonenya. Aki kemudian mengembalikan handphone Kagaya, tapi ketika Kagaya mengambilnya, Aki pun menendangnya. Melihat Kagaya yang berubah menjadi monster, langsung saja membuat Aki memfotonya. Hal itu pun membuat Kagaya menjadi marah dan melompat kembali mendekatinya. Aki lalu memberitahu Kagaya bahwa mereka sebaiknya berbicara di dalam karena jika berada di luar orang-orang bisa melihatnya. Dari dalam gedung, seorang murid bernama Nana ternyata melihat apa yang terjadi. Sementara itu Aki mengancam Kagaya untuk menceritakan tentang tubuh monsternya itu. Karena jika ia tidak memberitahukannya, maka ia akan membongkar rahasianya. Kagaya pun mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak mengetahui apa yang terjadi kepadanya. Ia hanya tahu kalau tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti itu. Karena belum masih percaya perkataannya, Aki akhirnya mengajaknya untuk datang ke rumahnya. Saat sedang menuju ke rumahnya, Aki menanyakan apakah Kagaya mengetahui tentang koin kuning. Kagaya pun mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui tentang koin itu. Lalu setelah sampai di rumah, Aki memberitahu Kagaya kalau saat itu sebenarnya ia akan menghabisi dirinya sendiri. Sebab tidak ada seorang pun yang percaya kepadanya bahwa monster itu ada. Dari belakang mereka, tiba-tiba saja seseorang pun muncul. Kagaya yang mencoba menghalangi orang itu, kemudian langsung saja dihajar. Orang itu kemudian menangkap Aki dan meminta koinnya. Namun dari belakang, Kagaya yang telah berubah wujudnya langsung menangkap orang itu. Aki pun menanyakan kalau orang itu berasal dari mana dan apa tujuannya. Akan tetapi orang itu malah menunjukkan wujud aslinya dan menghajar Kagaya. Cerita pun diperlihatkan ketika orang tersebut yang bernama Hikawa
menemukan sebuah koin di pinggir danau. Hikawa lalu mendengar beberapa temannya bercerita bahwa mereka melihat sebuah mesin otomatis di sebuah hotel bekas. Hikawa langsung saja mendatangi mesin itu dan memasukkan koin yang sudah ia temukan. Tiba-tiba saja seseorang keluar dari mesin itu dan mengatakan bahwa ia akan memberikan kekuatan kepadanya. Kagaya pun meminta agar dirinya memiliki kekuatan untuk berlari cepat. Namun hal yang membuatnya terkejut kalau tangan dan kakinya berubah menjadi besar. Namun ada hal yang membuatnya terkejut karena tangan dan kakinya kini berubah menjadi monster. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari koin itu lagi untuk mengembalikan keadaan tubuhnya. Hingga ia pun melihat Aki yang menunjukkan koin itu kepada Kagaya. Hal itulah yang membuat Hikawa mendatangi Aki untuk mengambil koinnya. Hikawa memberitahu Kagaya bahwa ia akan menghabisinya karena sudah melihat wajahnya. Akan tetapi dari belakang, Aki langsung menyemprotkan mata Hikawa sehingga membuatnya kesakitan. Kagaya yang melihat hal itu kemudian bergegas membawa Aki keluar dari rumahnya. Kagaya lalu menanyakan apa sebenarnya kegunaan dari koin itu, karena baik Hikawa maupun Aki sama-sama menanyakan tentang koin itu. Namun daripada membahas itu, Aki memberitahu Kagaya kalau mereka harus siap melawan Hikawa. Apalagi Hikawa sudah mengetahui tempat tinggalnya sehingga ia pasti tidak akan melepaskan mereka. Aki kemudian melihat ada sebuah per di belakang tubuh dari Kagaya. Saat membukanya, ternyata tubuh asli Kagaya tidak ada di dalamnya. Seketika Aki langsung menyadari sesuatu, karena tubuh monster Kagaya adalah maskot anjing, ia pun akan mencoba masuk di dalamnya. Ia meminta agar Kagaya menyetujuinya, karena menurutnya ini akan berhasil melawan Hikawa. Aki akhirnya masuk ke dalam tubuh Kagaya dan menjadi satu dengannya. Saat Aki masuk di dalam tubuhnya, Kagaya pun bisa merasakan semua perasaan sedih dan perasaan marah dari Aki. Begitu pula dengan Aki yang juga kini bisa merasakan perasaan Kagaya. Lalu Hikawa pun kini berhasil menemukan keberadaan mereka. Hikawa kini kesal karena Kagaya sudah memberikan serangan balasan. Ia kemudian maju menyerang Kagaya dan terus saja menghajarnya. Aki pun menyuruh Kagaya untuk menyerahkan pengendalian tubuh kepadanya. Dan ia ingin agar Kagaya fokus saja memberikan kekuatan kepadanya. Namun Aki yang mengendalikan tubuh Kagaya belum bisa mengontrolnya. Sehingga Hikawa terus saja menghajar Aki hingga membuatnya terpojok. Aki lalu berhasil melancarkan satu pukulan kepada Hikawa. Akan tetapi hal itu membuat Hikawa semakin marah dan kini tidak membiarkan Aki untuk melancarkan serangan kepadanya. Saat Aki terpojok lagi, tiba-tiba Kagaya merasakan kebencian dari Aki, yang mana hal itu ternyata membuat Aki pun kini sudah bisa mengontrol tubuh Kagaya. Aki lalu mulai menyerang Hikawa sehingga membuat keadaan mereka kini berbalik. Hikawa pun tak bisa menghindarinya, bahkan menahan serangan yang dilancarkan Aki, sebab Aki tanpa henti terus saja menghajar Hikawa. Aki kemudian menangkap kaki dari Hikawa dan menanyakan bagaimana cara menggunakan koin itu. Namun Hikawa tidak menjawabnya sehingga membuat Aki harus mematahkan kakinya. Hal itu pun membuat Hikawa kini tak bisa melawan lagi dan akhirnya harus dihabisi oleh Aki. Setelah kejadian itu, Kagaya dan Aki menjalani hari-harinya seperti biasa. Hingga Kagaya yang tidak mengangkat telepon dari Aki membuat Aki harus mendatanginya di kelas. Aki kemudian mengatakan bahwa sepertinya tidak ada yang mengetahui tentang mereka, sebab kejadian mereka melawan Hikawa sudah berlalu selama 1 minggu. Kagaya lalu mengungkapkan perasaannya bahwa ia sebenarnya takut dengan tubuhnya itu. Ia tidak tahu apakah tubuhnya itu penyakit atau bukan, dan bisa saja dengan tubuhnya itu ia mendadak mati. Akan tetapi Aki mengatakan bahwa Kagaya tidak perlu khawatir sebab ia akan selalu bersamanya. Sebenarnya koin itu adalah milik kakaknya yang juga telah menjadi monster. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya koin itu adalah milik kakaknya yang juga telah menjadi monster seperti dirinya. Kakaknya pun telah menghilang setelah menghabisi orang tuanya. Aki merasa sepertinya pertemuannya dengan Kagaya sudah ditakdirkan, sehingga ia ingin agar Kagaya membantunya mencari keberadaan kakaknya.
Esoknya Kagaya kembali lagi ke rumah Aki untuk melakukan percobaan. Aki ingin agar mereka harus lebih mengetahui tentang tubuh monster Kagaya. Karena bila mereka akan mencari kakaknya, maka bisa saja mereka juga bertemu dengan monster yang lain. Aki kemudian menyuruh Kagaya untuk merubah tubuhnya menjadi monster. Namun sebelum ia masuk ke dalam, ia terlebih dahulu mengganti pakaiannya. Sebab di dalam tubuh Kagaya itu terdapat banyak uap dan rasanya panas. Setelah mereka berdua telah siap, Aki pun masuk ke dalam tubuh Kagaya. Lalu mereka berdua mulai melakukan percobaan terhadap tubuh Kagaya. Saat Kagaya akan mengambil gelas yang ada di meja, tiba-tiba saja tangannya berhenti. Yang mana ternyata Akilah yang menghentikan pergerakan dari Kagaya. 高井様だろ。じゃあ週一。今の簡単。なんだ。 Menurut Aki, sepertinya tingkat pengendaliannya lebih tinggi daripada Kagaya. Aki pun mengatakan agar mereka berlomba untuk mengambil gelas itu. Ia yang akan mengendalikan tangan kiri dan Kagaya yang akan mengendalikan tangan kanan. Akan tetapi Aki ternyata tidak berusaha mengambil gelasnya, melainkan hanya menggelitik tubuh Kagaya. Setelah itu Aki kemudian mengeluarkan seragam dari kakaknya yang telah menjadi monster. Aki memberitahu Kagaya bahwa saat ia masuk ke dalam tubuhnya, ia menyadari kalau Kagaya memiliki penciuman yang sangat tajam dengan aroma tertentu, sehingga dengan hidungnya itu mereka pasti bisa menemukan kakaknya. Lalu Kagaya menanyakan apakah Aki melihat saat kakaknya menghabisi orang tuanya. Aki mengatakan sewaktu ia pulang sekolah, keadaan rumahnya sudah berantakan dan ia melihat ada monster yang mirip kakaknya serta di sampingnya terdapat tubuh dari orang tuanya. Mereka kemudian membuka seragam dari kakaknya dan mencium aromanya. Namun mereka sangat terkejut sebab pakaiannya itu memiliki banyak aroma darah. Dan aroma darah itu bukan hanya satu orang tetapi sangat banyak. Hal itu menandakan kalau kakaknya sudah menghabisi banyak orang. はっきりわかる。この怪物だ。 Mereka pun kini memulai pencarian untuk menemukan kakaknya. Mereka kemudian pergi ke stasiun untuk mencari kakaknya. Menurut Aki, kakaknya itu pasti masih berada di kota. Karena untuk seorang anak SMA, hidup sendiri itu masih sangat sulit. Sehingga menurutnya, pastinya ada seseorang yang telah membantunya. Dan jika orang itu membantunya, maka aroma kakaknya juga akan tertempel. Dengan begitu mereka juga pasti bisa menemukannya walau melalui orang itu. Namun setelah 3 hari berjaga di stasiun, mereka tak kunjung menemukannya. Menurut Aki, sebaiknya mereka mencari di pusat perbelanjaan saja, karena di tempat itu juga banyak orang. Lalu ketika akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba saja Kagaya mencium aroma yang mereka cari. Kagaya pun memberitahu Aki, sehingga Aki langsung mengambil kameranya. Kagaya mengatakan bahwa aroma itu berada di dekat jalan stasiun serta baunya berasal dari seorang wanita. Aki kemudian bergegas mencari orang dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh Kagaya. Akan tetapi ia sangat terkejut melihatnya karena ternyata wanita itu sendiri adalah kakaknya. Aki lalu membuka pakaiannya dan langsung masuk ke dalam tubuh Kagaya sebab ia sudah berniat untuk menangkapnya. Aki mengatakan agar mereka harus menembak kakinya saja sehingga mereka bisa menculiknya. Mereka berdua kemudian berjaga di depan stasiun untuk menunggunya. Namun ketika akan menembaknya, Kagaya merasa kalau Aki sepertinya tidak berniat menembak di kakinya, melainkan akan menembak kepalanya sehingga Kagaya pun langsung menghentikannya. 殺して。 Kakaknya itu pun kini mengetahui mereka dan langsung berubah menjadi monster. Kagaya pun terkejut karena merasakan kekuatan monster itu yang sangat kuat. Seketika, kakaknya pun berubah dan meminta maaf. Ia pun memberitahu mereka bahwa jika ia ingin menghabisinya, sebaiknya mereka melakukannya di tempat lain saja. Kakaknya itu lalu mengajak mereka pergi ke suatu tempat. Tapi di tengah jalan, kakaknya berhenti dan meminta maaf kepada mereka. Ia sebenarnya sudah tahu siapa di balik maskot itu karena sebenarnya ialah yang membuat monster itu. Untuk itu ia sangat meminta maaf kepada Kagaya. Aki yang mengira kalau dirinya telah ketahuan langsung menghentikan pergerakannya. Sebab ternyata bukan dirinya lah yang ketahuan. Namun kakaknya itu mendengar suara seorang wanita sehingga ia tahu kalau ada seorang wanita di dalam tubuh Kagaya. Hal itu pun membuat ia sangat marah dan langsung berubah menjadi monster. Setelah mencabut kepala Kagaya,
Kakak dari Aki yaitu Eren mengira kalau Kagaya sudah mati. Sementara itu Aki yang melihatnya menjadi sangat marah dan langsung menyerang Eren dengan pistolnya. Akan tetapi serangannya itu sama sekali tidak berpengaruh kepadanya sehingga Eren pun tanpa belas kasihan menghajar Aki. Ia kemudian menanyakan mengapa Aki ada di dalam tubuh Kagaya. Karena seharusnya yang ada di dalam tubuh Kagaya itu adalah dirinya. Aki pun memberitahunya bahwa ia sengaja masuk ke dalam tubuh Kagaya untuk melakukan balas dendam kepadanya. Sebab Eren sudah menghabisi kedua orang tua mereka. Eren mengatakan bahwa ia melakukan itu semua karena mengetahui kejahatan dari orang tuanya. Sebelumnya juga Aki ingin menghabisi orang tua mereka. Untuk itulah ia melakukannya agar membantu Aki. 強くなったの。だからこれ私があげたコインまだ持ってる？ Eren kemudian memberikan koinnya lagi kepada Aki dan menyuruhnya untuk pergi ke hotel bekas agar bisa menggunakan koin itu. Tiba-tiba Eren mendapatkan telepon yang menyuruhnya untuk segera pergi. Setelah Eren pergi, Aki pun merasa harus menepati janjinya karena menganggap Kagaya sudah mati. Namun ketika Aki akan menembak kepalanya, Kagaya pun bersuara dan menghentikannya. Aki sangat terkejut karena Kagaya ternyata masih hidup. Aki kemudian membawa kepala Kagaya untuk pergi ke hotel bekas yang dimaksud Eren. Akan tetapi saat sampai di tempat itu, ternyata ada seorang pria yang bernama Alan. Kagaya pun merasa kalau Alan sepertinya mengetahui tentang koin tersebut sehingga Kagaya menyuruhnya untuk membiarkan Alan memeriksanya. Lalu setelah Alan memeriksanya, ia pun mengatakan kalau ia bisa menyembuhkannya. Namun Aki harus memberikan koin yang ia miliki karena hanya dengan koin itu ia bisa menyembuhkannya. Aki pun dengan terpaksa harus memberikan koinnya itu. 飲んでください。 Alan kemudian memasukkan koin itu dan mengambil minuman yang keluar. Ia menyuruh Kagaya untuk meminum obat itu agar tubuhnya bisa kembali pulih. Setelah itu Aki akhirnya bisa keluar dari tubuh Kagaya. Alan lalu memberitahu mereka bahwa ia sebenarnya bukan berasal dari dunia ini. Dan wujudnya ini ia pinjam dari manusia karena ia sendiri tidak memiliki wujud fisik. Alan kemudian menunjukkan kekuatannya kepada mereka dengan mengubah wujudnya menjadi Aki. Ialah yang mengubah Kagaya menjadi seperti itu dengan meminum obat itu juga. Karena efek dari obat itu adalah memicu evolusi tubuh seseorang berdasarkan hasratnya. Namun Kagaya mengatakan bahwa ia tidak pernah menginginkan wujud seperti sekarang. Bahkan dalam ingatannya juga, ia tidak pernah sama sekali meminum obat itu. Seketika Aki pun mengingat perkataan kakaknya bahwa ialah yang telah mengubah Kagaya. もう戻っても大丈夫でしょう。 Setelah itu, Alan kemudian memeriksa Kagaya dan menyuruhnya untuk kembali menjadi manusia karena kepalanya sudah tersambung kembali. Alan kemudian menceritakan asal-usulnya bahwa ia dan teman-temannya sebenarnya dalam perjalanan menuju planetnya. Untuk dapat menjelajah alam, tubuh fisik itu sangatlah mengganggu, sehingga ia dan yang lainnya menyimpan mental serta pengetahuannya dalam bentuk data yang tersimpan di dalam sebuah koin. Dalam perjalanannya, pesawatnya pun rusak karena dimakan usia, dan mereka pun terdampar di planet bumi. Hal itulah yang membuat teman-temannya tersebar. Ia tak bisa memperbaiki pesawat atau mencari teman-temannya, sehingga ia ingin agar Aki dan Kagaya membantunya untuk mencari teman-temannya. Jika mereka membawakan satu koin, maka ia akan memberikan hadiah. Dan jika mereka berhasil mengumpulkan 100 koin, maka ia akan memberikan hadiah yang lebih besar. もう一つ聞かせて。あのコイン前に拾ったことある？ Namun Alan tidak akan memaksa mereka untuk menerima tawarannya karena itu adalah pilihan mereka sendiri. Aki pun mengatakan bahwa ia dan Kagaya akan memikirkannya terlebih dahulu. Lalu saat pulang dari tempat itu, Aki memberitahu Kagaya bahwa ia yakin kalau kakaknya yang mengubah Kagaya. Ia merasa kalau Eren pasti sudah membuat Kagaya meminum obat tersebut. Esoknya ketika sedang di sekolah, Kagaya kini sudah tidak takut lagi kepada orang-orang yang suka membulinya dan kini sudah berani melawan. Teman-teman sekelasnya juga merasa kalau Kagaya sekarang terlihat lebih dewasa. Lalu setelah pulang dari sekolah, Kagaya dan Aki kini menuju gunung tempat kapal Alan jatuh. Ia yakin kalau koin-koin itu pasti ada di situ juga, tapi Kagaya harus bersiap-siap karena sudah pasti banyak orang yang juga pergi mencari di gunung itu. じゃあ行きますか。
Di sisi lain, seorang wanita bernama Yoshika saat itu tengah masuk ke daerah gunung mencari koin itu. Ia sebenarnya ingin mencari di kota saja, tapi ia berpikir kalau koin-koin yang ada di kota pastinya sudah habis. Sehingga ia pun memutuskan untuk kembali mencari di gunung itu. Namun ketika sampai di sebuah sungai, ia pun bertemu dengan seorang pria bernama Madoka. Yang mana Madoka ternyata tahu kalau Yoshika juga datang mencari koin itu. Madoka mengatakan ini adalah wilayahnya, sehingga jika Yoshika tidak ingin mati, sebaiknya ia membantunya. Yoshika tentu saja menolak untuk membantu dan lebih memilih untuk melawannya. Sementara itu Aki dan Kagaya kini sudah berada di dalam hutan pegunungan. Akan tetapi menurut Aki, mereka sekarang harus mendapatkan informasi terlebih dahulu. Memang banyak koin yang terdapat di hutan itu, tapi mereka tak akan bisa menemukannya dengan mudah. Untuk itu mereka harus tahu lebih spesifik di mana koin itu berada. Berapa banyak monster yang mencari koin itu di sini, dan di antara mereka siapa saja yang berbahaya dan bisa diajak bekerja sama. Untuk itu jika mereka menemukan monster lebih dulu, maka Kagaya harus segera berubah. Karena identitas mereka juga tidak boleh diketahui, sebab itu bisa membahayakan hari-hari mereka nanti. Lalu ketika sedang berjalan di dalam hutan, Kagaya pun merasakan aroma monster. Ia kemudian bergegas berubah dan bergabung dengan Aki. Tanpa melakukan persiapan, mereka langsung saja mendekati monster itu. Monster itu lalu memberitahu mereka bahwa baru kali ini ia mendapati seorang monster yang berani mendekatinya, karena hampir semua langsung lari ketika melihatnya. Aki kemudian mengatakan bahwa ia sebenarnya hanya berniat untuk berbicara saja. Mendengar suara seorang wanita, monster itu pun menjadi sedikit kecewa karena ia merasa wanita itu lemah dan ia ingin melakukan pertarungan yang memuaskan. Ia sebenarnya datang ke tempat ini karena diberitahu oleh Alan kalau di hutan itu banyak orang yang kuat. Namun karena sekarang ia sudah menemukan Aki, walaupun seorang wanita, ia akan tetap melawannya. Kagaya yang melihat monster itu mendekat, langsung saja maju memukulnya. Akan tetapi pukulannya itu bisa ditahan sehingga Aki meminta agar dirinya saja yang mengendalikan tubuhnya. Dengan begitu Aki pun berhasil melancarkan satu pukulan. Akan tetapi serangannya itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap monster tersebut, sehingga Aki pun memutuskan menggunakan pistolnya untuk menghabisinya. Serangannya itu ternyata bisa ditahan oleh tangan monster itu dan ia pun menunjukkan wujud manusianya. Ia memberitahukan identitasnya bahwa ia adalah seorang mahasiswa bernama Sabe. Dan sebagai balasan dari serangan Aki, maka ia juga akan menggunakan serangan barunya. Ia pun mengambil posisi dan siap menyerang mereka. Serangan itu berhasil dihindari oleh Aki dan langsung mendatangi Sabe. Aki pun memeluk erat Sabe sehingga membuat Sabe berpikir kalau Aki sudah menyerah. Namun dari belakang, Aki muncul dengan memegang senjata. Hal itu pun membuat Sabe kini terpojok karena ia juga tidak bisa melepaskan diri dari Kagaya. Kagaya lalu berbicara dan menyuruh Sabe untuk menyerah saja karena ia tak ingin menghabisinya juga. Sabe pun menyadari kalau Aki ternyata berbeda dengan monster itu. Ia pun akhirnya menyerah karena sudah tak bisa melawan lagi. Lalu setelah sadar, Sabe memberitahu mereka untuk menghabisinya saja sebab ia sudah dikalahkan. Namun Aki mengatakan bahwa tidak ada untungnya bila mereka menghabisinya. Untuk itu ia akan memberikan hukuman lain kepada Sabe. Dari belakang, tiba-tiba saja monster lain datang menghampiri mereka. Aki pun mempertanyakan mengapa Kagaya tidak menyadarinya. Yang mana ternyata arah angin yang berlawanan membuat Kagaya tidak bisa mencium aromanya. Monster itu kemudian memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan bisa lari lagi. Karena walaupun mereka ke kota, ia sudah memfoto mereka sehingga ia bisa mencarinya. Ia juga ingin agar mereka menjadi budaknya sekarang. Akan tetapi, Sabe yang melihatnya kini merasa senang sebab ada monster yang bisa ia jadikan lawan. Dan ia kini tidak akan segan-segan lagi menghabisi monster seperti dirinya. Setelah mengalahkan monster itu, Sabe lalu menanyakan apa yang diinginkan Aki. Aki memberitahunya bahwa ia ingin agar Sabe membantu mereka mencari koin itu. Karena merasa kalau mereka adalah orang yang baik, Sabe pun setuju untuk membantu.
Aki lalu memberitahu mereka untuk segera menyingkir dari tempat itu sebab ia sudah menemukan target baru mereka. Esoknya Aki kemudian menelepon seseorang dari kelompok yang menjadi targetnya yang bernama Ikechi. Ia mengirimkan foto monster yang sebelumnya sudah dihabisi dan memberitahunya bahwa ia ingin bergabung dengan kelompok mereka. Setelah menelpon, Aki memberitahu Kagaya bahwa ia sebenarnya ingin bergabung dengan kelompok mereka karena membutuhkan informasi. Sebelumnya ia sudah memberitahu Sabe untuk bergabung dengan kelompok baru, tapi Sabe menolaknya karena ia hanya mau membantu mereka. Untuk itu Aki ingin agar Kagaya merahasiakannya. Karena menurut Aki, Eren pasti ada di gunung itu juga dan memiliki banyak teman. 紹介しよう新しい仲間 Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok Ikechi. Kelompok itu dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Sayaka. Sayaka memberitahu Aki bahwa ia akan bersedia menerimanya bergabung asalkan Aki harus membuat kontrak dan menunjukkan wujud manusianya. Aki pun terkejut dan terlebih dahulu membicarakannya dengan Kagaya. Setelah berbicara, Aki pun setuju dan akan menunjukkan wujud manusianya. Ia kemudian keluar dari tubuh Kagaya dan memberitahukan mereka bahwa ia sebenarnya hanya manusia biasa saja dan yang menjadi monster adalah temannya Kagaya. Ia akan melakukan kontrak terlebih dahulu dan setelah itu baru Kagaya juga akan melakukan kontrak. Sayaka kemudian membawa Aki ke sebuah ruangan. ヘルメットのやつとかシーツかくってところじゃない？ Di dalam ruangan itu, Sayaka lalu membuka topengnya dan menunjukkan wajahnya. Sayaka mengatakan kalau kekuatannya adalah bisa membuat seseorang untuk menjaga rahasia. Aki yang mendengarnya tidak percaya dengan kekuatan Sayaka. Ia juga mengatakan kalau ia sudah mengancam Ikechi sehingga ia sudah mengetahui tentang kekuatan mereka semua. Namun Sayaka memberitahunya kalau apa yang dikatakan oleh Aki itu pastinya bohong. Karena jika Ikechi mengkhianati mereka, maka ia pasti sudah mati. Sebab Ikechi juga sudah memasang kontrak dengannya. Sayaka kemudian menanyakan apa sebenarnya tujuan dari Aki untuk bergabung dengan kelompoknya. Aki lalu menunjukkan foto kakaknya yang ternyata Sayaka mengenalnya. Sayaka memberitahunya jika Aki mau bergabung dengannya, maka ia akan memberikan informasi tentang Eren. Aki yang sedang membutuhkan informasi itu akhirnya setuju. 私はあんたを信用してな。あんたら今頃皆殺しよ。 Sayaka kemudian mengambil sebuah kalung dan akan memasangkannya kepada Aki. Sayaka mengatakan bahwa kalung itu akan menyatu dengan tubuhnya sehingga orang lain tidak akan melihatnya. Kalung itu akan bereaksi jika Aki mengungkapkan rahasia mereka. Ketika kalung itu merasakan adanya pergerakan emosi yang berubah, maka kalungnya akan mengambil tindakan. Aki lalu menanyakan mengapa Sayaka bisa mendapatkan kekuatan yang spesifik, berbeda dengan yang lainnya yang berubah menjadi monster. Sayaka mengatakan bahwa semua itu tergantung dengan gambaran jelas tentang kekuatannya. Karena jika tidak, maka orang-orang akan berubah sesuai hasrat terpendamnya. Setelah mendengarkan kata-kata Alan dengan cermat, ia pun memikirkan tentang gambaran jelas sehingga bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Sementara itu Kagaya yang sedang menunggu kini didatangi oleh salah satu anggota yang bernama Izumi. Izumi meminta izin kepada Kagaya untuk memegang tubuhnya. Setelah menyentuhnya, Izumi menanyakan apakah Kagaya bisa melacak aroma apapun seperti anjing dan juga bisa menemukan sebuah benda yang telah hilang. Kagaya pun memberitahunya bahwa itu memang adalah salah satu kekuatannya. Ia bisa menemukan benda yang hilang asalkan harus mencium aromanya terlebih dahulu. Izumi lalu mengatakan kalau dompetnya telah hilang di hutan gunung itu dan di dalam dompetnya terdapat kartu identitasnya sehingga ia sangat takut jika dompetnya itu ditemukan oleh orang jahat. Karena melihat Izumi adalah orang yang baik, Kagaya kemudian membantunya untuk mencari dompetnya. Namun saat sedang dalam perjalanan, Izumi sudah kelelahan sebab fisiknya itu masih lemah. Ia pun memberitahukan kekuatannya kepada Kagaya bahwa kekuatannya itu hanyalah bisa memahami perasaan hewan. Kagaya akhirnya menyuruh Izumi untuk masuk saja ke dalam tubuhnya. Sebab jika mereka bersatu, maka mereka akan bisa lebih cepat menemukannya. Akan tetapi, Ikechi ternyata diam-diam mengikuti mereka dan sangat kesal melihat Kagaya yang berdekatan dengan Izumi. 財布拾った。ラッキー。 Di sisi lain, Aki lalu menagih janji Sayaka untuk menceritakan tentang Eren. Sayaka pun memberitahunya
bahwa ia dan Eren adalah teman sekelas. Sewaktu ia memilih untuk tidak berteman lagi dengan orang-orang, Eren malah selalu mengajaknya berbicara di kelas sehingga membuat rasa kesepiannya sedikit menghilang. Ia merasa kalau Eren adalah anak yang sangat baik, sehingga ia sama sekali tidak percaya kalau Eren sudah menghabisi orang tuanya sendiri. Sementara itu, orang yang menemukan dompet Izumi yang bernama Subaru merupakan salah satu anggota dari kelompok Eren. Saat itu anggota lainnya menyuruh Subaru untuk membuang dompet itu. Namun hal tersebut membuat Subaru marah dan akan menghabisinya. やめて。やっぱりダリーから。 Untungnya pertengkaran mereka segera dihentikan oleh Eren. Akan tetapi kejadian itu membuat Subaru memutuskan untuk kembali ke kota. Lalu Kagaya dan Izumi yang sedang menyusuri hutan tiba-tiba mencium aroma kegelapan, yang mana aroma tersebut bercampur dengan aroma Eren. Kagaya pun menyadari kalau itu pastilah teman-teman dari Eren. Izumi juga merasa kalau dompetnya itu ada kepada mereka karena ia mencium aromanya. Ia kini menjadi ketakutan sebab identitasnya akan terbongkar. Karena bisa saja mereka datang ke rumahnya dan membahayakan keluarganya. Kagaya pun menyemangatinya bahwa Izumi tidak perlu takut karena ia akan membantunya dan berusaha mengambil dompetnya. だが契約は完了した。彼の仲間だ。よろしくね。 Di sisi lain, Aki dan Sayaka kini mendatangi anggota yang lainnya. Aki kemudian menanyakan di mana keberadaan Kagaya. Karena anggota yang lainnya tidak mengetahuinya, mereka pun akhirnya menanyakan hal itu kepada Ikechi. Dan Ikechi langsung saja menunjukkan hasil rekamannya. Namun karena ia juga kehilangan jejak mereka, Aki memutuskan untuk mencarinya saja. Sayaka lalu menyuruh salah satu anggotanya, yaitu Yota, untuk menemani Aki. Sebab menurutnya Kagaya dan Izumi mungkin sudah terlibat dengan masalah. Lalu Izumi dan Kagaya kini terus mengejar aroma itu, hingga mereka pun kini menemukan aroma yang memegang dompet Izumi, yaitu Subaru. Kagaya pun terkejut melihat Subaru karena ternyata ia hanya seorang anak kecil. Akan tetapi Subaru mengetahuinya dan membuat ia kesal. Ia akhirnya memanggil monsternya dan menghancurkan mereka berdua. Kagaya yang sudah hancur merasa kalau dirinya tidak boleh menyerah. Ia pun sangat marah kepada dirinya sendiri karena tidak berguna. Tiba-tiba kemarahannya itu membuat ia bisa bangkit kembali dan kini bentuk tubuhnya berubah seperti Izumi. Sebab mereka berdua juga telah menyatu sepenuhnya. Teriakan yang dikeluarkan oleh Kagaya didengar oleh Eren sehingga Eren memutuskan untuk memeriksanya. Begitu juga dengan Aki dan Yota yang mendengarnya bergegas menuju sumber suaranya. Sementara itu Kagaya kini berusaha menyerang Subaru yang sudah menunjukkan monsternya. Kagaya terus saja menyerang, tapi pertahanan dari Subaru sangatlah kuat. Sehingga walaupun Kagaya yang menyerang, tapi ialah yang terpojok. Kagaya kemudian berusaha melakukan serangan lagi, tapi kali ini ia mengincar keberadaan Subaru. Saat berhasil mendekati Subaru, Kagaya langsung saja mengeluarkan senjatanya dan berniat menghabisinya. Tiba-tiba mereka pun dihentikan oleh Eren yang kini telah tiba. Eren pun menyuruh Subaru untuk menghentikan pertarungan mereka karena kekuatannya itu tidak boleh digunakan sembarangan. Lalu Kagaya yang mengetahui kalau itu adalah Eren berniat akan menghabisinya juga. Namun Izumi yang berada di dalam tubuh Kagaya merasakan ingatan dari Kagaya, yang mana ia mengingat tentang kebersamaan Kagaya dengan Eren, sehingga Izumi pun menghentikan Kagaya untuk menghabisi Eren. Mereka berdua pun akhirnya jatuh pingsan. Subaru kemudian menanyakan apakah Eren mengenal mereka. Akan tetapi Eren memberitahunya kalau ia sama sekali tidak mengenalnya. Ia juga mengatakan agar Subaru sebaiknya lebih mengontrol kekuatannya lagi. Tak lama setelah itu, Aki dan Yota kini sampai di tempat Kagaya. Mereka pun melihat Kagaya dan Izumi yang sudah terkapar. 大丈夫？私を。全然思い出せない。 Lalu Kagaya yang telah sadar melihat kalau Aki telah datang. Begitu juga dengan Yota yang kini telah menemukan baju dari Izumi serta mendapatkan dompetnya. Setelah itu mereka kemudian kembali ke markas dan Kagaya pun juga telah dipasangkan kalung kontraknya oleh Sayaka. Sayaka kemudian menanyakan kepada mereka berdua apa yang sebenarnya terjadi. Kagaya menjelaskan bahwa ia hanya mengingat ketika Subaru mencengkramnya. Setelah itu, ia tidak mengingat apa lagi yang terjadi.
Begitu juga dengan Izumi bahwa ia sama sekali tidak mengingatnya. Namun apapun itu, menurut Yota mereka sebaiknya bersyukur karena tidak ada yang terluka dan dompet Izumi juga sudah kembali. Yota lalu memperkenalkan dirinya kepada Kagaya, begitu juga dengan Kasuga yang menunjukkan wujudnya. Kasuga pun memberitahu Kagaya bahwa mereka dulunya belajar di satu tempat bimbel yang sama. Ia selalu melihat Kagaya bermain-main dengan temannya dan sangat iri melihatnya. Akan tetapi Kagaya merasa kalau Kasuga sepertinya sudah salah orang, karena seingat Kagaya, sewaktu ia bimbel ia hanya seorang diri saja. Setelah itu Yota memperkenalkan salah satu temannya lagi yang bernama Aihara. Ia merupakan seorang wanita yang kekuatannya adalah bisa menghilang. Lalu Sayaka mengambil kesimpulan kemungkinan setelah Kagaya dicengkram dan menjadi pingsan, pada saat itu ada kelompok lain yang datang sehingga terjadilah pertarungan besar. Menurut Yota pun juga seperti itu karena melihat situasi di tempat kejadian tersebut. Sepertinya dua kelompok besar telah melakukan pertarungan. Karena sudah menunjukkan kekuatannya masing-masing, Aki pun juga ingin menunjukkannya. Kasuga kemudian membuat sebuah pohon yang besar untuk menguji kekuatan mereka berdua. Dengan pukulannya, Aki dan Kagaya pun berhasil menjatuhkan pohon besarnya. Setelah pertemuan itu, Aki pergi menemui Izumi dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena ia yakin Izumi sudah berbohong dan masih mengingat semuanya. Namun Izumi memberitahunya bahwa ia memang benar tidak ingat. Dan menurutnya, jika Aki memiliki perilaku seperti itu, maka ia pasti tidak akan bisa menyatu dengan Kagaya. Lalu saat Aki telah berada di rumah, ia yakin kalau Izumi telah berbohong. Karena jika telah terjadi bentrok antara dua kelompok, seharusnya akan lebih banyak jejak darah. Ia pun juga menjadi kepikiran dengan perkataan dari Izumi yang memberitahunya bahwa tak akan bisa bersatu dengan Kagaya. Sementara itu Kagaya yang tidak bisa tertidur kini memutuskan untuk keluar. Saat pergi ke taman, ia malah bertemu dengan temannya Abukawa yang saat itu sedang menguburkan bangkai hewan. Abukawa mengatakan bahwa ada kendaraan yang telah menabrak hewan itu sehingga ia menguburkannya. Namun seketika Kagaya tersadarkan akan sesuatu setelah melihat bangkai hewan itu. Ia merasa sepertinya ada sesuatu yang aneh oleh Abukawa. Di sisi lain, Izumi sedang menelpon seseorang yang mana ternyata ia menelpon Eren. Izumi mengatakan kalau Eren pasti mengetahui apa yang terjadi kepada Kagaya. Sebelumnya ia dan Kagaya benar-benar menjadi satu, baik tubuh dan pikirannya. Eren pun memberitahunya kalau itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh Kagaya. Ia akan bergabung dengan seseorang dan kekuatannya akan menyatu. Hal itu akan membuat mereka bisa melampaui batas dan mencapai tujuan mereka. Kemampuan Kagaya itu sangatlah kuat, asalkan Kagaya memiliki tujuan yang sama dengan yang memasukinya. Eren lalu menanyakan dari mana Izumi mendapatkan nomor teleponnya. Izumi pun memberitahunya bahwa ia mendapatkan nomornya dari ingatan Kagaya. Saat menyatu dengan Kagaya, ia menyadari kalau ada bayangan dalam ingatan Kagaya yang terhapus. Dan bayangan yang ia lihat itu sangatlah mirip dengan Eren. Untuk itu ia ingin agar Eren bergabung dengan mereka karena ia yakin kalau Eren adalah orang yang baik. Eren pun menolak untuk bergabung dengan mereka karena menurutnya ia dan Kagaya memiliki tujuan yang berbeda. Esoknya mereka kemudian kembali masuk lagi ke dalam hutan. Sayaka memberitahu mereka bahwa selama 2 bulan ini mereka hanya mendapatkan 5 koin saja. Menurutnya jika mereka melihat dari tempat mereka menemukan koin itu terdapat sebuah pola, yang mana pola itu pastinya menunjukkan ke tempat pesawatnya jatuh. Dan di tempat itulah mereka akan bisa mengumpulkan 100 koin. Lalu setelah jauh masuk di dalam hutan, mereka pun menemukan bekas pertarungan. Aki dan Kagaya menyadari kalau itu adalah bekas pertarungan mereka dengan Sabe. Tak lama kemudian mereka pun sampai di sebuah tanda. Menurut Sayaka, itu adalah tanda wilayah sebuah kelompok. Jika mereka masuk di dalam, maka mereka pasti akan diserang. Namun gunung tempat pesawat itu berada ada di depan mereka, sehingga mereka terpaksa harus masuk ke dalam. Sayaka lalu menyuruh Ikechi untuk memperlihatkan hasil investigasinya, yang mana Ikechi berhasil menemukan tempat para kelompok itu yang berada di bagian barat, sehingga Sayaka memberitahu mereka
untuk memutari gunung agar tidak bertemu kelompok tersebut. Sayaka lalu menyuruh Ikechi untuk memeriksa jalan mereka, sebab mulai sekarang kekuatan dari Ikechi lah yang paling dibutuhkan. 無理はしないでいいから。 Mereka kini mulai berjalan memutari gunung dan berjalan di pinggir sungai. Akan tetapi Aki merasa sepertinya jalan yang mereka lalui itu berbahaya. Ia kemudian menyuruh Kagaya untuk berubah dan memeriksa keadaan sekitar. Hal itu pun membuat Ikechi marah karena Aki tidak mempercayai pengamatannya. Aki lalu menjelaskan bahwa tanda wilayah yang mereka lihat sebelumnya itu sepertinya hanya untuk menakuti orang-orang lemah saja. Sungai ini sangat terbuka dan tidak jauh dari tanda itu, sehingga menurutnya tanda itu sengaja dipasang di tempat sebelumnya untuk mengarahkan orang-orang lemah melewati sungai. Benar saja, Kagaya pun tiba-tiba mencium aroma kegelapan, yang mana dari atas tebing ternyata kelompok lain sudah melihat mereka. Sayaka kemudian menyuruh anggotanya untuk tenang karena jarak anggota itu cukup jauh. Ia pun menyuruh anggotanya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Kelompok itu ternyata dipimpin oleh Madoka. Salah satu anggotanya mengatakan kalau dilihat dari jumlah mereka lah yang menang, tapi jarak mereka dengan kelompok Sayaka itu cukup jauh. Salah satu anggotanya yang berbentuk monster kelabang kemudian maju sendirian mengejar mereka. Ia pun dengan cepat mengejar mereka sehingga membuat Sayaka dan yang lainnya terkejut. Kagaya akhirnya maju untuk melawan monster itu, namun ia berhasil tertangkap dan dihempaskan begitu saja. Monster itu lalu menangkap Sayaka dan mengancam mereka semua. Ia mengatakan agar mereka harus memberikan koinnya serta menjadi pengikutnya. Jika mereka menolak, maka mereka semua akan dihabisi. Monster itu juga menunjukkan kepala dari Yoshika yang sebelumnya bertarung dengan Madoka, yang mana hal itu pun membuat mereka semua ketakutan. Akan tetapi berbeda dengan Yota yang kini akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Kagaya pun sangat terkejut karena ia tidak menyangka kalau Yota memiliki kekuatan yang besar. Yota kemudian maju menyerang monster itu dan berhasil melepaskan Sayaka. Yota yang sudah marah lalu menghajar monster itu tanpa ampun. Setelah mengalahkan monsternya, mereka pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, Madoka akhirnya sampai ke tempat monster itu dan melihatnya sudah babak belur. Para anggota yang lainnya merasa kalau monster itu yang bernama Morita sudah tidak bisa diselamatkan. Sebaiknya mereka menghabisinya saja, sebab Morita juga sangat sombong karena memilih maju sendirian. Namun Madoka mengatakan bahwa ia adalah ketua dari kelompok mereka. Walau bagaimanapun keadaan mereka, ia tak akan meninggalkan mereka. Untuk itu ia akan mengejar kelompok Sayaka dan membalaskan dendam Morita. Sementara itu Kasuga menggunakan kekuatannya untuk menumbuhkan pohon besar agar memblokade jalan kelompok Madoka. Lalu ketika mereka akan pergi, tiba-tiba saja mereka mendengar suara seseorang yang mendobrak pohon tersebut, yang mana ternyata itu adalah Madoka yang datang dalam wujud monsternya. Ia pun langsung saja memukul Kasuga hingga membuatnya terkapar. Saat akan menghabisinya, Yota dengan cepat melancarkan pukulannya. Akan tetapi pukulannya itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Madoka. Madoka kemudian mendekati Aki karena melihat Aki yang akan masuk ke dalam Kagaya. Hal itu pun membuat Yota kesal karena Madoka tidak menghiraukannya. Yota yang mencoba menyerang malah terkena serangan telak dari Madoka. Madoka lalu menyuruh Aki untuk keluar sebab ia merasa perubahan Aki berbeda daripada yang lainnya. Namun Aki langsung saja mengambil pistolnya dan menembakkannya. Serangan mendadak yang dilancarkan Aki ternyata bisa dihentikan oleh Madoka. Madoka kemudian mengambil pistol itu dan mencoba menembak Izumi. Dengan cepat Aki dan Kagaya pun berubah menjadi manusia sehingga pistol itu menghilang. Madoka yang melihatnya merasa terkejut sebab dalam monster sebelumnya terdapat 2 orang di dalamnya. Para anggota Madoka yang lainnya akhirnya tiba dan mulai mengepung mereka. Madoka lalu mengatakan bahwa mulai sekarang mereka akan mencari koin untuknya. Jika nanti mereka berhasil mengumpulkan koin dan ia mendapatkan kekuatan, maka ia akan mengabulkan apapun permintaan mereka.
Akan tetapi karena sebelumnya mereka juga sudah menghajar Morita, maka sebagai balasannya salah satu dari mereka harus ada yang mati. Jika mereka menolaknya, maka Madoka akan menghabisi mereka semua. Untuk itu ia akan memberikan mereka waktu berpikir agar bisa menentukan siapa yang akan dikorbankan. Setelah itu mereka kemudian pergi ke sungai untuk membicarakan hal tersebut. Aki lalu menyuruh Kagaya untuk mencium aroma keberadaan mereka. Saat melacaknya, Kagaya mengatakan kalau Madoka sekarang berada di pinggir sungai dan jaraknya sekitar 200 meter. いきなりあんなのに捕まるなんて。 Yota kemudian mengatakan kepada mereka bahwa ia akan bertarung. Ikechi pun menolak ide yang dikatakan Yota sebab menurutnya mereka tak akan mampu melawan. Madoka sendiri saja sudah membuat mereka hancur, apalagi jika anggotanya juga ikut bergerak. Sementara itu Madoka yang sedang duduk didatangi oleh anggotanya yang menanyakan keadaannya. Madoka mengatakan kalau hari ini ia hanya merasa senang sebab ia tidak menyangka sampah seperti dirinya bisa menjalani hari-hari seperti sekarang. Sebelumnya, apapun yang ia lakukan pastinya semuanya takkan berakhir dengan baik. Ia bahkan tak bisa berbaur dengan orang lain, tapi dengan adanya anggota kelompoknya, ia pun sangat senang. Di sisi lain, Aihara memberitahu mereka bahwa ia memiliki sebuah ide, yang mana ia akan menghilang menggunakan kekuatannya dan menghabisi Madoka sebelum ia berubah menjadi monster. Aki pun merasa kalau ide itu memanglah bagus, tapi menjadi tak terlihat saja itu tak bisa menjamin. Bisa saja dari pihak musuh ada yang memiliki kekuatan untuk mengawasi sama seperti Ikechi. 怪我大丈夫？ Aki lalu mendatangi Kasuga yang saat itu sedang menyendiri karena sebelumnya tak bisa membantu. Aki memberitahu Kasuga bahwa kekuatannya itu sangatlah luar biasa. Untuk itu ia ingin agar Kasuga menumbuhkan tanaman yang sudah ia bawa. Tak lama kemudian, Kagaya pun datang menemui mereka dan terkejut karena banyaknya bunga yang tumbuh. Aki pun memberitahu Kagaya bahwa persiapan mereka untuk kabur sudah selesai. Untuk itu ia ingin agar Kasuga dan Kagaya memberitahukan yang lainnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Ikechi yang melihatnya mengetahui kalau bunga itu berbahaya. Ia pun memikirkan sebuah rencana dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, Kagaya mempertanyakan apa yang akan dilakukan oleh Aki. Aki memberitahunya bahwa ia akan melakukan apa yang mereka tidak bisa lakukan. Namun Kagaya memberitahu Aki bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Untuk itu ia ingin agar mereka melakukannya bersama karena mereka adalah satu bagian. Beberapa saat kemudian, Madoka dan anggotanya kini berlari mengejar anggota Sayaka sebab mereka sudah tahu kalau anggota Sayaka akan melarikan diri. Tiba-tiba Ikechi pun datang menghentikan mereka dan meminta untuk bergabung dengan mereka. Salah satu anggota Madoka lalu memberitahu kalau hutan sudah terbakar. Ikechi kemudian mengatakan kalau itu adalah kekuatan dari temannya. Namun belum selesai mengatakan hal itu, Ikechi langsung tewas karena kalung Sayaka yang ada di lehernya. Di sisi lain, Sayaka yang sedang kabur menanyakan kepada Kasuga tentang bunga apa yang ia tumbuhkan. Kasuga menjelaskan kalau bunga itu memiliki racun yang sangat kuat. Bahkan bila bunganya dibakar, maka racunnya akan ikut melalui asapnya. Aki dan Kagaya yang sudah membakar semua bunganya kemudian datang bergabung dengan mereka. Sementara itu Madoka yang mencoba mengejar mereka kini terhalangi oleh api. Para anggotanya pun mulai merasa mual karena terkena efek racun dari bunganya. Madoka yang sangat peduli dengan anggotanya akhirnya memutuskan berhenti mengejar. Ia lebih memilih untuk menyelamatkan para anggotanya. Beberapa saat kemudian, Aki dan lainnya kini berhasil keluar dari gunung. Mereka lalu mencoba menghubungi Ikechi. Namun mereka sama sekali tidak mendapatkan jawaban di mana keberadaan Ikechi. Esoknya Kagaya pun kembali melanjutkan hari-harinya seperti biasa. Kagaya lalu menanyakan tentang Abukawa kepada teman-temannya sebab ia sudah tidak muncul selama 3 hari. Hingga beberapa hari kemudian Kagaya pun mendapatkan informasi dari temannya kalau ada mayat yang telah ditemukan di sungai kota. Seluruh tubuhnya terbakar hangus dan mayat itu adalah Abukawa. Kagaya pun kini menyadari sepertinya ketika ia membakar bunga itu di hutan, ia juga sudah membakar temannya karena Abukawa juga adalah anggota dari kelompok Madoka. おや今日は一人ですか？
聞きたいことがあるんだ。 Kagaya akhirnya pergi menemui Alan dan mempertanyakan mengapa ia memilih menjadi maskot. Alan tidak mau memberitahukannya sehingga membuat Kagaya marah dan berpikir kalau Eren pasti sudah membungkamnya. Alan lalu mengatakan bahwa Kagaya sebenarnya hanya dilibatkan saja. Alan pun meminta koinnya dan akan merubah Kagaya menjadi normal kembali. Akan tetapi Kagaya menolaknya dan memberitahunya kalau ia akan menyelesaikan gamenya. Ia akan mengumpulkan 100 koin lebih cepat sehingga tidak ada lagi yang akan terluka. Namun Alan memberitahunya bahwa game ini sudah di luar kendalinya dan game ini juga kini telah berjalan mengalir dengan sendirinya. また来るよ。 Lalu saat Kagaya pergi dari tempat Alan, ia langsung menuju ke tempat pembuangan mobil. Kagaya ternyata sudah tahu kalau ada seseorang yang sedang mengikutinya. Ia kemudian menyuruh orang itu untuk menampakkan dirinya, yang mana ternyata orang itu adalah Taguchi, salah satu dari anggota Madoka. Taguchi mengatakan kalau ia datang untuk membalaskan dendam Madoka. 5 orang dari kelompoknya telah mati, termaksud juga Madoka. Anggota yang selamat berhasil menuruni gunung karena pengorbanan Madoka, dan kini hanya tersisa dirinya saja. Taguchi kemudian maju mengayunkan pedangnya untuk menghabisi Kagaya. Akan tetapi semua serangan yang dilancarkan oleh Taguchi dapat dihindari oleh Kagaya. Hingga akhirnya Kagaya pun berhasil membanting Taguchi dan memojokkannya. 部下という高校生を知っているか。 Kagaya lalu menanyakan mengapa Abukawa bisa bergabung dengan kelompok mereka. Padahal Abukawa adalah orang yang baik dan memiliki rasa keadilan yang tinggi. Taguchi pun memberitahunya bahwa Kagaya sepertinya tidak mengenal Abukawa. Setiap orang itu memiliki sisi yang tersembunyi dalam dirinya. Abukawa adalah teman baik mereka dan Abukawa juga yang membantu Madoka menyelamatkan anggota yang lainnya. Lalu tiba-tiba Aki menelpon dan meminta untuk bertemu. Taguchi yang mendengar suara Aki kini mengetahui kalau pasti Akilah pelaku utamanya. Sebab Kagaya sama sekali tidak berani menghabisinya. Untuk itu ia akan pergi mencari Aki dan membalaskan dendamnya. Karena tak ingin Aki dilukai, Kagaya akhirnya berani menghabisi Taguchi. ラストは必ず僕の。 Sementara itu di dalam hutan, beberapa orang kini telah menemukan lokasi jatuhnya pesawat. Namun ketika akan mencari pesawatnya, mereka pun dihadang oleh seorang pria bernama Kaito. Orang-orang tersebut kemudian langsung menyerangnya, tapi dengan mudahnya Kaito menghabisi mereka. Lalu cerita pun flashback saat Alan pertama kali bertemu dengan manusia yang bernama Honoka. Saat itu Alan menceritakan apa yang sudah terjadi kepadanya. Ia juga sekarang tidak ingin mencari teman-temannya yang sudah tersebar. Honoka mengatakan meski Alan tidak menyukai teman-temannya, seharusnya Alan tetap harus mencarinya. Karena merasa kesepian itu sangatlah tidak menyenangkan. Honoka lalu mengusulkan sebuah ide kepada Alan yang malas mencari teman-temannya. Karena teman-temannya itu berbentuk koin, sebaiknya Alan membuat sebuah mesin otomatis. Jika ada seseorang yang datang membawa koinnya, maka Alan bisa mengabulkan permintaannya. Alan kemudian meminta agar Honoka mengatakan permintaannya, sebab Honoka lah yang pertama kali membawa koin kepadanya. Sebelum memintanya, Honoka pun memberitahukan Alan bahwa ia akan mengenalkannya kepada teman-temannya, sebab teman-temannya adalah orang yang baik dan mungkin bisa membantu Alan. 最近愛子が変なんだ。喧嘩とか。いや、そういうんじゃない。 Sementara itu teman Hanako yaitu Kaito dan Nato kini sedang membicarakan tentang teman mereka Aiko. Menurut Nato, Aiko sepertinya sudah berubah dan ia merasa Aiko seperti orang lain saja. Esoknya, Kaito, Aiko, dan Nato akhirnya bertemu. Begitu juga dengan Eren dan Kagaya. Kaito lalu mempertanyakan mengapa Honoka belum datang menemui mereka. Nato kemudian memberitahunya bahwa ayah Honoka sedang terlibat masalah dan ditangkap. Sejak saat itu, Honoka pun mendadak menghilang dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Aiko lalu mengatakan sebaiknya Kaito tidak menanyakan tentang Hanako lagi, sebab Hanako sudah tidak mengabari mereka, sepertinya ia tidak ingin dicari. Namun setelah pertemuan itu, Kaito malah pergi menyelidiki di mana keberadaan Hanako. Hingga Kaito pun berhasil menemukan rumah kerabat Hanako. Akan tetapi kerabatnya itu mengatakan kalau Hanako sudah tiba-tiba menghilang. Ia juga sudah melaporkannya kepada pihak kepolisian, tapi sampai sekarang Hanako belum ditemukan. Lalu Kaito pun berhenti sejenak untuk mengingat petunjuk tentang Hanako.
Ia pun tersadar dengan tingkah laku Aiko yang sangat mirip dengan Hanako. Ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti kegiatan Hanako. 子は何かを知っている。さあ、見失った。 Hingga akhirnya ia pun sampai di tempat Alan dan kini mendapatkan kebenaran. Kaito kemudian memanggil mereka semua dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang mana Hanako sekarang telah berubah menjadi Aiko. Itu semua adalah karena kekuatan dari Alan sebagai alien. Alan memberitahu mereka bahwa keberadaannya di tempat itu tidak boleh sampai diketahui banyak orang. Karena jika sampai polisi mengetahuinya, maka ia tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Setelah mengetahui faktanya, mereka pun mendiskusikan langkah apa yang akan mereka ambil. Sebelum itu, Kaito pun menjelaskan kesimpulan yang ia dapatkan. Honoka sebenarnya sangat mencintai Nato, sehingga ia pun memilih menjadi Aiko. Sebab Aiko memiliki semua hal yang diinginkan oleh Hanako. Saat ini, mereka tak bisa melapor ke polisi, tapi jika Honoka melakukan kejahatan, maka mereka berempatlah yang harus memberikan hukuman. Nato, Kagaya dan Eren lebih memilih untuk mendiamkan Hanako karena sampai sekarang juga Hanako sama sekali tidak membuat masalah. Untuk itu sebaiknya mereka berpura-pura saja tidak mengetahui apa yang telah terjadi. 行ってきます。 Esoknya Kaito kembali lagi mengikuti Aiko yang sudah menjadi Hanako, yang mana Hanako ternyata saat itu pergi ke tempat dulunya mengikuti bimbel bersama. Lalu ketika sedang duduk, Kaito akhirnya menghampiri Hanako dan menanyakan di mana Aiko yang asli. Melihat ada makam di depan mereka, Kaito pun berpikir kalau Hanako sudah menguburkan Aiko di tempat itu. Hanako menanyakan dari mana Kaito bisa mengetahui tentang dirinya. Kaito menjelaskan bahwa kebiasaan Hanako yang selalu melipat rambutnya membuatnya bisa menyadarinya. Kaito lalu menanyakan apakah Hanako tidak bisa berubah lagi seperti dulu. Hanako pun memberitahunya untuk kembali seperti dulu lagi itu sudah tak akan bisa. Mendengar jawaban dari Hanako membuat Kaito akhirnya mengambil keputusan untuk menghabisinya. Esoknya, Kaito lalu bertemu dengan Nato yang datang memberitahunya bahwa surat Aiko telah ditemukan. Surat itu memang tulisan tangan dari Aiko dan ditujukan untuk Hanako. Jadi yang menghabisi Aiko bukanlah Hanako, melainkan Aiko sendiri yang menghabisi dirinya sendiri. Kaito pun sangat terkejut mendengarnya dan memberitahu Nato bahwa ia sudah menghabisi Hanako. Kaito pun sangat terpukul dengan kejadian itu sehingga ia pun pergi menemui Alan dengan membawa sebuah koin. Setelah itu Alan mengingat kejadian tentang Hanako yang memintanya ingin berubah menjadi Aiko, yang mana hari-hari Aiko di sekolah selalu dibully oleh teman-temannya, hingga Aiko yang sudah tidak tahan akhirnya menghabisi dirinya sendiri. Honoka kemudian bergegas pergi menemui Alan dan meminta untuk berubah menjadi Aiko, sebab kalau Aiko menghilang maka akan banyak orang yang bersedih. Sementara bila ia sendiri yang menghilang, tak akan ada orang yang mencarinya. 子供の頃山田塾に通ってなかった。何度か見かけたことがあって。 Cerita pun kini kembali di masa sekarang, yang saat itu Aki sedang pergi ke tempat bimbel Kagaya. Ia datang untuk menyelidiki masa lalu dari Kagaya. Namun ketika menelpon Kagaya, ternyata Kagaya sedang bertarung dengan Taguchi. Setelah menutup teleponnya, Aki melihat ada sebuah boneka anjing yang sama seperti wujud monster Kagaya. Beberapa hari kemudian, Aki dan Kagaya bertemu dengan Yota dan Izumi. Kagaya memberitahu mereka untuk memberikan saja koin mereka dan biarkan ia yang mengakhirinya, sebab Yota dan yang lainnya sama sekali tidak bisa bertarung. Kagaya pun ingin agar Yota memberitahukan hal itu juga kepada yang lainnya. Yota dan Izumi lalu pergi menemui anggota yang lainnya di markas mereka, yang mana saat itu Sayaka pun setuju untuk memberikan semua koinnya dan menyuruh Kagaya untuk bertemu di parkiran mall. Namun sebenarnya Sayaka tidak akan memberikan koin itu kepada Kagaya. Izumi sudah menghubungi Eren dan akan memberikan semua koin mereka, sebab menurut Sayaka hanya Erenlah yang saat ini berpeluang untuk mengakhiri gamenya. 奴の動きは俺がお前のせいじゃない。Aiko no Esoknya Aki dan Kagaya kemudian bersiap-siap untuk pergi mengambil koin itu. Akan tetapi mereka merasa sepertinya sedang diikuti. Mereka akhirnya berpisah dan Eren berhasil menjebak Aihara yang saat itu sedang mengikuti mereka. Sementara itu Kagaya kini telah bertemu dengan Yota dan Kasuga. Yota pun langsung memberitahu Kagaya kalau Izumi sedang berada di pinggir sungai. Yang mana saat itu Izumi ternyata sudah bertemu dengan Eren
dan memberikan semua koinnya. Tak lama kemudian, Kagaya datang menemui mereka. Kagaya ingin agar Eren harus menjelaskan semuanya. Akan tetapi sama seperti sebelumnya, Eren tetap bungkam. Hingga Aki pun datang dan membawa sebuah boneka yang sama seperti monster Kagaya. Hal itu membuat ingatan Kagaya sedikit demi sedikit mulai kembali. Eren yang melihatnya bergegas mendekati Kagaya untuk menghapus kembali ingatannya. Namun kali ini Kagaya tidak membiarkannya dan sudah siap untuk bertarung. Aki lalu menyuruh Izumi untuk pergi dan ia pun masuk ke dalam tubuh Kagaya. Eren dan Kagaya kini mulai melakukan pertarungan, yang mana Eren berhasil menjatuhkan Kagaya, akan tetapi Kagaya membalikan keadaan dengan terus-menerus memberikan serangan kepada Eren, sehingga membuat Eren harus terpojokan. Lalu dari belakang Kagaya muncul sosok makhluk putih seperti Honoka. Makhluk itu kemudian mencoba melihat ingatan Kagaya. Untungnya Eren memberitahu Kagaya kalau itu bukanlah Honoka melainkan makhluk lain. Seketika Kagaya langsung tersadar kembali dan menembaknya. Namun makhluk itu ternyata masuk ke dalam pikiran Kagaya. Eren pun juga berusaha masuk ke dalam pikiran Kagaya dan menghapus semua memori tentangnya, sehingga makhluk itu akhirnya keluar dari pikiran Kagaya. Eren menjelaskan bahwa makhluk itu adalah kekuatan dari seseorang, yang mana makhluk itu akan menghapus seseorang di dunia ini yang mengingat tentang Honoka dan memiliki ingatan kuat dengannya. Eren pun ingin agar Kagaya berhenti mencari koin itu dan membiarkan dirinya saja yang akan menyelesaikan game tersebut. Beberapa hari setelah pertarungan itu, Aki dan Kagaya kini masuk kembali ke dalam hutan. Mereka pun masuk bersama dengan Sabe yang kini telah siap pergi ke tempat kapal itu berada.